Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di channel Lewung Kedawung. Buat teman-teman yang baru lihat di channel Lewung Kedawung, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, padamkan, dan subscribe itu gratis, jadi tidak ada ruginya kalian semua untuk mengklik tombol subscribe. Tentunya kalian tidak asing lagi dengan beliau Kita Jem yang sudah sering muncul di berbagai macam video dari channel Lewung Kedawung, dimulai dari film pendek dan banyak sekali pokoknya konten-konten yang berisikan yang diperankan oleh beliau ini. Dan sesuai dengan thumbnail yang ada di video ini, spesial kali ini channel Lewung Kedawung akan kembali membuat sebuah konten video tentang cerita misteri atau cerita mistis sebuah pendakian gunung, pengalaman hidup yang akan diceritakan oleh narasumber kita. Dan kebetulan narasumber kita kali ini adalah Kita Jem sendiri. Beliau akan menceritakan banyak hal yang pernah dialami, pernah dilalui ketika memanjat atau mendaki sebuah gunung. Dan sebelum kita mulai pada ceritanya, jangan lupa saya ingatkan kembali untuk klik tombol subscribe-nya sekarang juga. Tonton full videonya supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Oke? Sebelumnya selamat bertemu kembali ya bersama saya Kita Jem. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya waktu zaman dulu, waktu masih muda ya. Bercerita ini pengalaman pengalaman hidup saya waktu mendaki gunung. Mungkin bagi teman-teman yang sekarang yang suka naik gunung itu sudah sangat familiar ya nama gunung tersebut, yang di daerah Jawa Tengah itu sudah terkenal. Ya betul ya, namanya Gunung Slamet. Gunung Slamet itu dari zaman dulu waktu saya masih muda itu, karena rumah saya kebetulan atau kampung saya, permukiman saya ya, itu di bawah kaki Gunung Slamet ya teman-teman. Jadi di daerah saya itu zaman dulu anak-anak muda itu kalau usia sudah menginjak sekitar 16 tahun, 17 tahun itu sudah mulai penasaran naik gunung Slamet, termasuk saya. Sekitar tahun 97, 98, kira-kira umur saya waktu itu 16 tahun ya teman-teman. Mungkin berbeda jauh pendakian zaman sekarang. Waktu zaman saya dulu itu masih alami sekali. Perlengkapan juga dulu itu seadanya ya. Paling kita pertama perbekalan bawa lontong ya, biasa lontong sama air minum itu penting sekali. Waktu itu harinya saya masih ingat, hari Rabu ya. Karena Gunung Slamet itu kan terkenal ya, mungkin semua gunung ya, termasuk Gunung Slamet itu terkenal dengan cerita-cerita mistis ya, dari orang tua saya, dari kakek saya itu memang sebelum itu sudah menceritakan bahwa di Gunung Slamet itu kalau mau naik itu harus ada syarat-syaratnya, harus ada sesuatu yang dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Intinya sesuai dengan namanya biar kita naik itu selamat gitu. Pada hari Rabu ya, kita rencana berarti hari Selasa ya, karena dadakan seperti biasa kalau jam itu saya dadakan ya. Malam Rabu kita persiapan perbekalan dan berangkatnya itu pagi-pagi sekali ya, sekitar setengah 6 itu kita sudah siap naik dari rumah, jalan kaki ya. Kalau jaraknya tuh ya, kalau zaman sekarang kan masih ada motor, masih bisa ditemukan. Kalau dulu jarang, masih jarang yang punya kendaraan. Jadi dari rumah kita rombongan setengah 6 pagi kita jalan kaki ya, naik. Seperti biasanya itu kalau kita mau naik gunung ya sudah disilakan dari awal kita izin sama orang tua ya. Kalau teman-teman kan mungkin yang dari luar daerah harus izin sama kuncen ya, yang tahu bagaimana nanti ritual itu yang dilakukan untuk melakukan perjalanan ke puncak Gunung Slamet. Cuman karena kita warga sekitar situ, biasa kalau dulu ya kita dinasihat sama orang tua
pertama harus melakukan ini dan seterusnya. Kita naik setengah 6 di Gunung Slamet itu kan mungkin yang sudah tahu ada yang namanya pertama ya, kita masuk itu adalah namanya Pelawangan ya teman-teman. Pertama masuk ke hutan ya. Kita di situ kalau zaman saya itu kita bekalnya bukan hanya lontong atau air minum, kita dibekali karena zaman dulu masih kental sekali ya aura-aura mistisnya ya, cerita-cerita dari pengalaman orang tua saya, dari kakak saya. Tidak lupa kita membawa kemenyan ya teman-teman, kemenyan ya teman-teman. Dan pertama yang kita lakukan di Pelawangan itu pintu masuk, katanya kata orang tua itu adalah pintu masuk. Kalau kita mau naik Gunung Slamet adalah itu pintu masuk yang pertama itu Pelawangan. Ya mungkin teman-teman yang sekarang pernah naik lewat jalur kampung saya itu Desa Kedawung ya, di Kabupaten Tegal itu desanya di Puliwung. Mungkin teman-teman yang pernah naik sana itu Pelawangan, posisinya persis sebelah kanan dan sebelah kiri itu ada pohon gede ya. Cuman yang paling gede itu yang saya ingat itu sebelah kanan. Di situ kita berhenti berdoa ya, berselamat. Tidak lupa juga menyalakan kemenyan. Tujuannya tidak mohon maaf ya, jangan berpikir negatif dulu, kita tidak syirik apa bagaimana, karena memang di Gunung Slamet itu masih terkenal ya dengan ya termasuk gunung yang sakral, mistis, penuh dengan cerita-cerita goib. Kita bareng-bareng dengan teman-teman yang berhenti di situ, menyalakan kemenyan sebentar. Setelah itu kita lanjutkan naik. Kita naik terus di istirahat yang pertama pun kita ada yang dilakukan, tidak hanya istirahat makan atau minum, tidak. Kita di situ berdoa bersama, mohon izin kembali. Dan untuk selanjutnya mungkin teman-teman yang sudah tahu ya hal-hal yang tidak diperhatikan di perjalanan Gunung Slamet itu, pengalaman saya itu mungkin semua mengalami ya, teman-teman saya juga mengalami. Yang tidak diperhatikan adalah dalam perjalanan di peristirahatan, mulai peristirahatan pertama itu teman-teman ya, kalau kita perhatikan itu ada walaupun banyak burung ya, kita perhatikan ada satu jenis burung ya, tapi tidak tahu namanya. Burungnya kecil ya, warnanya agak sedikit kecoklatan. Dari awal itu burung itu selalu di depan ya, seolah-olah menuntun kita ya. Ini pengalaman waktu itu kira-kira ada 12 orang ya, kita naik bareng teman-teman itu ada 12, ada perempuannya ya. Kita naik di tengah, tidak ada apa-apa, kita masih normal-normal saja ya, lancar. Istirahat kedua masih normal, lancar. Dan perlu diingat teman-teman ya, kalau naik Gunung Slamet ini benar-benar terjadi, walaupun secapek apapun ya kita teman-teman, itu dilarang mengatakan bahwa di tengah perjalanan saya capek, saya lemes. Itu adalah memang dianggap pantangan ya. Ada teman saya itu perempuan ya, padahal sudah diingatkan teman dari rumah, walaupun merasa capek gimana gitu, pas di tengah-tengah perjalanan yang mungkin karena perempuan yang tidak kuat, sudah lemes, mungkin lupa ya apa yang tidak boleh diucapkan di tengah-tengah perjalanan, dia lupa mengucapkan sampai lemes seperti itu ya. Memang terjadi teman-teman. Seketika itu juga seolah dia tenaganya itu nggak ada ya, lemes, nggak ada ya. Jadi kita istirahat, mungkin pikiran kita biar pulih kembali tenaganya ya, tapi ternyata tidak teman. Setelah istirahat lama ya, sekitar 10 menit 15 menit kan lama ya, kita lanjutkan kembali, dia masih sudah minum, sudah makan, tapi katanya masih lemas. Dan di situ kita ingat ya pesan dari orang tua, kita niat kembali, kita ingatkan pada teman perempuan yang dulu pernah naik sama saya, ini dari awal seperti itu, mohon apa ya istilahnya, bukan apa ya, sekali saya ingat ini bukan menjurus ke syirik apa bagaimana, karena memang itu benar-benar terjadi ya. Niat kembali, diingatkan, meminta maaf lah, mungkin apa yang sudah diingatkan oleh orang tua dia lupa, dan itu terjadi pelan-pelan, dia
mulai bisa naik kembali ya dengan niat positif, pikirannya positif, tidak mencapai, tapi tetap ya mungkin karena sudah di tengah perjalanan kan tidak mungkin turun kembali, jadi lanjutkan kembali. Dan alhamdulillah sekitar pukul 11:30 kita itu sudah sampai ya. Sebenarnya kalau yang mendaki itu tidak ada perempuannya, mungkin tidak sampai sesiang itu. Biasanya kalau orang-orang di sekitar saya di bawah Gunung Slamet itu kan tenaganya kuat-kuat ya, kadang-kadang bisa cepat sekali, jam 1 pun kadang-kadang ada yang sudah sampai puncak teman-teman ya. Zaman dulu waktu saya muda sampai jam sekitar 11:30 ya, kita ke, berarti terakhir itu di bawah itu namanya Pondok Gua teman-teman ya. Kita istirahat 11:30 di Pondok Gua. Dan mungkin teman-teman yang tidak disadari ya, sesuatu yang mungkin di Gunung Slamet biasa-biasa, tapi kalau saya sendiri yang mengalami, teman-teman saya juga, Pondok Gua itu kan bentuknya sangat kecil sekali teman-teman ya. Mustahil kadang kita kan berpikir, oh ini muat berapa orang, paling kalau secara logika kan paling 3-4 orang yang muat di situ. Tapi pada waktu 12 orang kita ya istirahat di situ. Yang namanya Pondok Gua itu kan kecil ya. Jadi sebuah gua tidak bebatuan miring ya teman-teman ya. Di situ kita biasa istirahat di situ, terakhir istirahatnya di situ. Itu kan kecil tapi muat, bisa kalau buat istirahat malam-malam itu kan orang banyak bisa muat di situ teman-teman ya, berjejer ya di situ. Itu kan mustahil kalau dilihat sekilas kan kecil. Itu hal yang kadang di luar nalar kita ya. Terus pas kita 11:30 sudah istirahat ya, 12 lebih istirahat di Pondok Gua, kita kan pengen ke puncak. Pas ke puncak itu kita jam 12 lebih 10 menit ya, saya masih ingat. Kita naik bareng-bareng ya ke puncak. Dan kalau mau ke puncak pun ada ritual ya. Kalau saya dulu ada ritual sebelum dari pondok kita nyebrang, ada kali kecil ya, naik, sebelum naik ke puncaknya itu ya, batuan itu, di situ pun ada ritual teman-teman ya. Kita di situ membakar kemenyan lagi ya, memohon izin, minta keselamatan kepada Tuhan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan seperti itu biar kita selamat. Mungkin teman-teman yang sekarang yang mungkin tidak tahu, apalagi yang dari luar daerah tidak tahu ritual-ritual seperti itu. Tapi kami kalau dulu itu naik seperti itu, sebelum naik kita bakar kemenyan, kita doa, baru kita naik ke atas. Sekitar 12:30 kita sudah sampai bibir puncak teman-teman ya. Di situ puncak Gunung Slamet mungkin sudah naik, pemandangan sangat luar biasa ya, ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa ya Gunung Slamet. Apalagi kita sudah sampai di puncak ya, karena di puncak itu yang di Segara Pasir teman-teman ya, itu menurut cerita dari orang tua, dari kakek saya itu, di situ itu ada sebuah namanya pasar ya, yang dinamakan itu apa ya, kalau orang tua saya di lingkungan saya itu, daerah saya itu menyebutnya namanya itu Pasar Siluman teman-teman ya. Itu saya pernah cerita dari kakek saya itu, kalau zaman dulu itu kalau kita naik ke puncak itu teman-teman ya, itu kan ada bebatuan ya. Dulu itu katanya kalau ada batu yang menggelinding ya, kalau zaman dulu itu, kalau orang tua mungkin kita tahu, kalau orang tua zaman dulu kan benar-benar memegang ya, meyakini apa ya, apalagi kita orang Jawa ya, kalau ada batu yang menggelinding ya katanya kalau bilang stop itu berhenti teman-teman ya. Itu menurut cerita dari kakek saya seperti itu. Dan kembali setelah kita ke puncak ya, kita sudah berkeliling ya ke bibir kawahnya itu kan zaman dulu masih sangat alami sekali, sangat indah sekali. Kita turun ya, tidak terjadi apa-apa teman-teman ya, masih normal-normal saja ya. Kita turun lagi
peristirahatan, yaitu namanya Pondok Gua. Kita di situ biasa membuat apa ya, perapian dengan kayu-kayu, ranting kayu bakar ya. Dan menjelang sore hampir malam kita kan menginap ya, kita berniat pulangnya pagi-pagi ya. Itu sesuatu mungkin yang saya alami, teman-teman semua di situ mengalami hal yang ya mungkin itu hal mistis atau bukan ya, tapi kami mengalami semua. Karena pada waktu itu kita ke gunung kan 12 orang, yang naik ke puncak itu hanya 10 orang. Karena ada yang tidak naik, itu perempuan ya 2 orang di bawah di pondok beristirahat. Katanya capek, dan pada malam harinya itu sekitar habis isya ya, sekitar jam 7 lebih gitu, masih belum bisa tidur. Itu tiba-tiba, ini saya alami sendiri, pengalaman saya itu tiba-tiba cuacanya kan kalau ini cerah ya, langit cerah, bintang-bintang, tiba-tiba itu ada angin kencang sekali teman-teman ya, berembus ya, angin kencang sekali, kayak ada apa ya, badai apa gimana, itu angin kencang sekali. Terus tiba-tiba juga terjadi hujan teman-teman ya, hujan sangat lebat sekali, itu secara tiba-tiba ya. Perapian pun, api ya itu langsung padam karena hujan sangat lebat sekali ya. Itu kan aneh ya, padahal waktu itu masih langit cerah ya, tiba-tiba ada angin. Semuanya itu kaget ya. Semuanya berdoa semoga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ada yang panik sebenarnya, bertanya-tanya ada apakah ini sesuatu yang terjadi, apa ini hanya terjadi hanya karena alamnya seperti ini. Tapi ternyata karena kita meyakini bahwa di gunung itu tidak boleh ada sesuatu yang tidak baik ya dari kami, makanya kami semuanya itu ditanya. Dari pertama itu perempuan, itu dari teman-teman perempuan ditanya, ada yang ternyata ada salah satu dari teman kami ya, yang perempuan itu baru mengakui setelah terjadi hal seperti itu. Sangat, itu pun hujan es ya teman-teman ya, bukan air tapi es ya, kira-kira besarnya itu butirannya seperti butiran jagung ya, itu ada yang lebih besar lagi. Itu kan apa ya, kita panik karena di gunung ya. Dan ternyata ada teman kami setelah terjadi seperti itu ya, karena panik mungkin kita tanya satu persatu, itu mengakui teman-teman ya, ini benar terjadi, bahwa dia itu sebenarnya namanya perempuan ya, mungkin dari rumah mau cerita dia malu apa gimana karena sudah kepingin ikut ya. Dia mengaku bahwa sedang apa ya, kalau perempuan itu mengalami menstruasi itu haid teman-teman. Dia bercerita bahwa dia sedang mengalami haid menstruasi, berarti kan tidak suci teman-teman dari rumah itu. Tapi dia mau cerita dari awal, dari bawah sebelum berangkat. Dia sengaja tidak cerita karena sudah kepingin ikut naik ya. Dia mengaku seperti itu. Dan herannya teman-teman ya, setelah teman saya itu yang perempuan ya, bercerita seperti itu tiba-tiba ini terjadi, benar-benar terjadi. Angin pun ya tiba-tiba makin lama reda ya teman-teman, reda. Pertama angin reda, terus hujan pun yang namanya hujan es itu tiba-tiba makin lama makin hilang, tidak terjadi hujan lagi, hujan es itu ya. Kalau hujan air kan biasa teman, itu benar-benar terjadi hujan es. Ini real ya, ini bukan settingan atau cerita bohong, pengalaman saya dengan teman-teman waktu naik Gunung Slamet. Dan itu pun terjadi ketika saya dengan teman-teman naik ke Gunung Slamet. Teman perempuan saya itu ada yang sedang haid, terjadi seperti itu. Untungnya hanya hal seperti itu, tapi hal seperti itu kami panik teman-teman ya, karena tiba-tiba angin kencang dan hujan es. Setelah cerita tiba-tiba angin reda dan hujan es reda teman-teman. Itu kan di luar nalar kita ya, percaya tidak percaya buat teman-teman mungkin yang ada yang tidak percaya, tapi itu saya mengalami dengan teman-teman seperti itu. Jadi perlu diketahui, percaya tidak percaya memang itu terjadi, dan masih banyak sekali teman-teman ya hal-hal mistis yang dialami oleh teman-teman saya, berarti
senior yang sudah pernah naik gunung dan itu hal-hal yang lebih mistis lagi, lebih apa ya, tidak masuk akal yang dialami, dan itulah pengalaman saya ya kita jam dengan rekan waktu itu. Hal seperti itu teman, jadi sekali pesannya buat teman-teman yang penasaran dengan Gunung Slamet, perlu diingat ya, kita naik ke Gunung Slamet, pertama kita badan harus sehat, pikiran positif, hilangkan hal negatif. Terus jangan lupa ya, yang belum subscribe, yang belum like, comment, share, silahkan ya untuk mendukung channel yang bergabung biar lebih berkembang ya, biar kami lebih semangat. Oke teman-teman, itu sekelumit pengalaman hidup saya ketika menaiki Gunung Slamet di daerah Jawa Tengah, di daerah saya. Oke, terima kasih. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di teman-teman, mohon dimaafkan, tapi itu hanya sekedar pengalaman, berbagi pengalaman saya saja ya, tidak bermaksud bagaimana. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.